Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat aman, dan nikmat diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Abror Ahmad Hafiz akan menerangkan materi berjudul sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan baik terhadap sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang paling dekat, yaitu keluarga sendiri. Di tengah masyarakat, tidak jarang dijumpai seseorang yang tampak begitu santun, ramah, dan dermawan di hadapan orang banyak, namun justru bersikap kasar, acuh, bahkan menyakiti anggota keluarganya sendiri. Fenomena semacam ini menunjukkan adanya kepincangan akhlak yang bertentangan dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagaimana sesungguhnya standar kebaikan seorang Muslim menurut Islam? Apakah cukup diukur dari penampilan dan sikapnya di hadapan orang banyak? Oleh karena itu, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jawabannya melalui hadis berikut ini: khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis ini mengandung makna bahwa tolak ukur kebaikan seorang muslim tidak semata dilihat dari ibadah atau sikapnya di hadapan masyarakat luas, melainkan dari perlakuannya terhadap keluarganya sendiri, yaitu terhadap istrinya, anaknya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya di rumah tersebut. Rumah adalah tempat seorang menampakkan dirinya yang sesungguhnya tanpa perlu menjaga citra di hadapan orang lain, sehingga sikap di dalam rumah menjadi cerminan akhlak yang paling jujur. Menariknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyampaikan hadis ini sebagai perintah, tapi juga menegaskan bahwa beliau sendiri adalah teladan nyata dari prinsip tersebut melalui kalimat wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah beliau bukan sekedar teori, melainkan telah dibuktikan langsung dalam kehidupan rumah tangganya bersama istri-istri beliau dan keluarga beliau. Min fawaidi hadzal hadis, faedah hadis ini yang pertama, standar kebaikan Islam seorang mencakup pada akhlaknya di dalam rumah tersebut, bukan hanya ibadah lahiriah semata. Allah Ta'ala memuji akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menjadi budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemudian faedah hadis yang kedua, kesempurnaan iman seorang mukmin berkaitan erat dengan akhlaknya, termasuk akhlak terhadap istri dan keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian faedah hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling dekat dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesaksian langsung tentang akhlak beliau di dalam rumah tangganya.
Disebutkan dalam hadis, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau, yaitu akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, seluruh perilaku dan sikap Rasul Shallallahu alaihi wasallam baik di dalam maupun di luar rumah senantiasa selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an. Kemudian Islam memerintahkan secara khusus agar kaum lelaki berwasiat baik dan berlaku lembut kepada istri-istri mereka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah untuk berbuat baik kepada para istri. Hadis riwayat Bukhari. Perintah ini menunjukkan bahwa kebaikan terhadap keluarga, khususnya kepada istri, adalah perkara yang sangat ditekankan dalam syariat, bukan sekedar anjuran biasa. Kemudian faedah hadis yang kelima, rumah tangga adalah ladang dakwah yang paling utama sebelum dakwah kepada masyarakat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang terhadap keluarganya dalam hal agama dan akhlak didahulukan sebelum tanggung jawabnya kepada orang lain. Kemudian faedah hadis yang keenam, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan para ulama menjelaskan bahwa keteladanan yang paling berat dan paling bernilai adalah keteladanan yang ditunjukkan di hadapan orang-orang terdekat, karena merekalah yang paling mengetahui keadaan seorang sehari-harinya. Oleh karena itu, seseorang yang mampu menjaga akhlak baiknya di rumah jauh dari sorotan orang banyak, menunjukkan kekuatan iman dan keikhlasan yang sesungguhnya dalam diri dia tersebut. Kemudian penutup, hadis di atas menerangkan bahwa standar kebaikan seorang muslim yang sesungguhnya itu diukur dari akhlaknya terhadap keluarganya sendiri di rumah, bukan semata dari penampilan atau sikapnya di hadapan orang banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan langsung bahwa kemuliaan akhlak seharusnya dimulai dari dalam rumah tangga, melalui sikap lemah lembut kita kepada istri, kasih sayang kita kepada anak, serta menjaga hak-hak keluarga sebagai bagian dari amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan hadis tentang kebaikan terhadap keluarga ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama dan memberikan manfaat bagi kita serta kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.